Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 10220087 dari Prodi Akuntansi S1 kelas B. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Teori Akuntansi, dosen pengampu yaitu Ibu Diah Pitaloka Adam. Nah, adapun pembahasan dalam video ini yang pertama yaitu ada sejarah akuntansi dan badan-badan pembuat standar akuntansi. Yang kedua yaitu ada akuntansi di masa lalu, dan yang ketiga ada dasar istilah akuntansi. Yang terakhir yaitu perkembangan akuntansi di Indonesia dan juga isu-isu akuntansi. Sejarah akuntansi. Nah, sejarah akuntansi ini membahas mengenai evolusi, perkembangan, dan pemikiran akuntansi dari periode ke periode. Ada 3 evolusi perkembangan akuntansi. Yang pertama, akuntansi di zaman prasejarah. Yang kedua, akuntansi Islam di zaman kenabian. Dan yang terakhir yaitu akuntansi di zaman evolusi pembukuan. Akuntansi di zaman prasejarah. Pada zaman ini, akuntansi mulai dikenal sejak manusia mengenal uang dan pencatatan. Akuntansi zaman prasejarah ini dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu ada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno, yang kedua zaman Mesopotamia, dan yang ketiga di zaman Cina, dan yang terakhir ada di zaman Monorial di Inggris. Zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Ini terjadi kira-kira tahun 3600 sebelum Masehi, yang merupakan periode Yunani dan Romawi. Kemudian pada tahun 1000 sebelum Masehi ditemukan koin sebagai alat pertukaran di Yunani yang dikemukakan oleh Kham tahun 1986. Sedangkan di Romawi kuno ditemukan seorang arsitek yang menilai gedung tidak hanya sebesar kos atau harga perolehan, namun harus dikurangi 1/8 setiap tahunnya. Ini berarti pada masa itu sudah mengenal istilah depresiasi. Zaman Mesopotamia. Zaman Mesopotamia ini dikenal juga dengan zaman Babilonia, yang terjadi kurang lebih tahun 8000 sebelum Masehi. Richard Mastech dalam artikelnya yang berjudul Free Historic Accounting and the Problem of Representation, beliau menyatakan bentuk pencatatan transaksi dalam bentuk tablet-tablet dari tanah liat yang diberi tanda titik-titik sebagai pengganti tanda angka yang disebut clay. Kemudian, kumpulan dari tablet-tablet tersebut disebut clay envelopes yang berfungsi untuk menggunakan secara simbolis nilai aset dan transaksi ekonomis. Menurut Oliver Kaiser 1986 menyebutkan bahwa untuk mencatat transaksi terdapat 2 macam tablet, yaitu tablet penerimaan dan tablet pengeluaran. Zaman Cina. Pada zaman dinasti Zhou 1122 sampai dengan 256 sebelum Masehi, akuntansi sudah digunakan sebagai alat untuk membantu perencanaan, pertimbangan ekspansi wilayah, dan juga untuk mengatur negara. Nah, dalam peradaban ini, akuntansi dikembangkan menjadi akuntansi pemerintahan. Zaman Manorial di Inggris. Zaman Manorial ini terjadi di abad 11 dan 12 yang merupakan zaman berjayanya para tuan tanah di daratan Eropa. Pada zaman ini, akuntansi digunakan oleh para tuan tanah untuk mencatat penerimaan yang diperoleh dari pajak rakyat dan mencatat pengeluaran untuk kebutuhan pribadinya. Nah, pada zaman ini sudah mengenal sistem single entry, yaitu sistem pencatatan yang digunakan sebelum ditemukannya sistem pencatatan double entry. Akuntansi Islam di zaman kenabian. Sistem pencatatan Islam ini dimulai sejak masa kenabian Nabi Muhammad SAW yang lahir tahun 571 Masehi. Akuntansi Islam berkembang berdasarkan sumber utama yang ada di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang kandungan isinya memberikan isyarat akan pentingnya pencatatan akan kegiatan muamalah seperti kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Peradaban akuntansi Islam ini memberikan pengaruh besar akan perkembangan akuntansi di Italia sampai saat sekarang ini. Zaman evolusi pembukuan. Zaman ini mengaruh pada pergantiannya sistem pencatatan dari single entry ke sistem berpasangan atau double entry. Zaman ini dibagi menjadi beberapa tahapan kejadian, yaitu lahirnya tabungan buku berpasangan, yang kedua masa revolusi industri, yang ketiga yaitu akuntansi di Inggris dan Amerika sebelum 1900, yang terakhir yaitu periode setelah 1900 di US. Lahirnya tata buku berpasangan. Tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping ditemukan dalam catatan seorang pedagang di Genoa, Italia sekitar tahun 1340 yang merupakan titik tolak pengembangan akuntansi. Dalam tata buku berpasangan, pada masa ini mulai dikenal istilah debere atau debit dan cred atau kredit.
Beberapa konsep yang menjadi ciri tata buku berpasangan antara lain, satu, sudah ada konsep kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, transaksi dicatat dengan satuan moneter. Yang terakhir yaitu sudah mengenal perbedaan antara kapital yaitu modal dan income atau laba. Pada tahun 1494, publikasi buku pertama yang ditulis oleh Lucas Pacioli yang berjudul Summae Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Masa revolusi industri. Pada awal abad 15, kekuatan ekonomi bergeser dari Italia ke Inggris, sehingga akuntansi juga berkembang ke wilayah Eropa Barat. Masa revolusi industri bermula muncul sekitar tahun 1775. Pada masa itu, perekonomian di Eropa dipengaruhi aliran yang disebut kapitalisme. Dengan adanya aliran kapitalisme yang sangat kuat menyebabkan perkembangan revolusi industri di Eropa juga bergerak dengan cepat. Pada masa ini sudah muncul kesadaran akan perlunya cost accounting atau akuntansi biaya, munculnya akuntansi untuk depresiasi dan pengaruh income tax atau pajak penghasilan terhadap akuntansi. Akuntansi di Inggris dan Amerika sebelum tahun 1900. Pada tahun 1853 di kota Cambridge, Skotlandia berdiri sebuah organisasi akuntansi yang diberi nama Society of Accountants in Edinburgh. Organisasi ini merupakan organisasi akuntansi pertama di Inggris Raya, dan bahkan mungkin pertama di dunia. Pada tahun 1844, pemerintah Inggris mengeluarkan Compliance Act, yaitu undang-undang yang mengatur agar setiap direktur perusahaan untuk menyajikan neraca yang sudah diaudit kepada para pemegang saham. Perkembangan akuntansi yang cepat ke seluruh dunia seiring dengan peranan kolonialisme Inggris yang mempunyai kantor dagang di seluruh dunia, sehingga pada tahun 1873 berdiri kantor akuntan Inggris yang bernama Fresh Waterhouse dan CO di Amerika Serikat. Pada tahun 1886 berdiri American Association of Public Accountant atau AAPA yang diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang tahun 1896 tentang gelar Sertifikat Public Accountant atau CPA untuk akuntan di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1917 AAPA berubah nama menjadi American Institute of Accountants atau AIA dan berganti nama lagi menjadi American Institute of Creative Public Accountant atau AICPA pada tahun 1957 sampai saat sekarang ini. Periode setelah 1900 di US. Perkembangan akuntansi di US setelah tahun 1900 dipelopori oleh banyak tokoh antara lain W.A. Patton 1922, Sander, Hatfield and Moore 1938, Gilman 1939, dan Grady 1965. Sejarah akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1642 sampai dengan 1747, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan pembukaan Apollyon Society yang berdiri di Jakarta. Pada tahun 1842, Gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran, garansium, dan pengiriman kapan ke Batavia. Pada tahun 1602, Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang dan mendirikan VOC. Pada tahun 1799, VOC berakhir dan Belanda mulai membuat perusahaan di Indonesia dan menerapkan pembukuan. Nah, pada tahun 1907 muncul sistem pembukuan Belanda, Hokkien Kanton HK, Tio-Tio, dan munculnya fungsi pemeriksaan keuangan atau auditing. Tahun 1918, kantor akuntan publik pertama adalah Fresh dan Hogeweg didirikan di Indonesia. Tahun 1945 sampai dengan 1950, akuntan mulai menipis karena menjadi korban peperangan sehingga hanya tersisa akuntan berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abu Tari. Tahun 1952 sampai dengan 1964, pendidikan akuntan mulai dibuka di Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1957 dibentuklah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Prinsip akuntansi Indonesia. Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-Bahan dan Struktur GGAP dan GGAS.
menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI, serta mengeluarkan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang mengacu pada USGGAP. Seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PAI juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu, antara lain standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbankan, kehutanan, dan lain-lain. Standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang mulai berharmonisasi dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional. Perubahan nama dari PAI menjadi SAK dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar, sedangkan standar bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, Komite PAI lalu juga berganti nama menjadi Komite SAK. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK terus direvisi dan disempurnakan hingga 7 kali, yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009. Pada tahun 1998, Komite SAK lalu diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK. Konvergensi SAK. Sebagai tindak lanjut dari salah satu butir kesepakatan anggota G20 pada tahun 2009, IAI telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke IFRS standar secara bertahap dengan dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Negara BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, dan regulator lainnya. Dampak program konvergensi ini menyebabkan SAK menjadi bersifat fringe-based atau banyak menggunakan dasar pengukuran nilai wajar, memerlukan professional judgment, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Dampak lain dari program konvergensi ini adalah dicabutnya beberapa PSAK yang khusus untuk industri tertentu karena pengaturan tersebut sudah diatur secara umum dalam SAK yang mengacu ke IFRS standar. Konvergensi tahap 1. Konvergensi tahap pertama dilakukan pada tahun 2012, di mana pada umumnya SAK per 1 Juni 2012 telah mengacu pada IFRS standar per 1 Januari 2009. SAK per 1 Juni 2012 terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK, dan pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan PPSAK yang telah disahkan termasuk yang sudah berlaku efektif per tahun 2012 maupun yang belum berlaku efektif per tahun 2012. SAK per 1 Juni 2012 juga dilengkapi dengan buletin atau teknis atau bultek yang merupakan salah satu produk yang diterbitkan oleh DSAK IAI namun bukan merupakan bagian dari standar. Konvergensi tahap kedua. Dalam rangka mengikuti perkembangan standar akuntansi global yang sangat progresif, konvergensi tahap kedua terus dilakukan pada tahun 2013 dan 2014, efektif per 1 Januari 2015. SAK yang berlaku di Indonesia secara garis besar telah berkonvergensi dengan IFRS standar yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. Dengan demikian, perbedaan GAP antara SAK dan IFRS standar telah diminimalisir dan dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Hingga saat ini DSAK IAI juga masih memegang teguh komitmennya untuk menjaga 1 tahun perbedaan GAP antara SAK dan IFRS standar. SAK efektif per 1 Januari tahun 2022 menambahkan kerangka konseptual pelaporan keuangan yang disahkan oleh DSAK IAI per 11 Desember 2019. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.